Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang metodologi penelitian. Jika kita berpikir tentang kata metodologi, itu adalah cara mencari atau memecahkan masalah penelitian. Dalam metodologi, peneliti selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara yang sistematis, yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil keputusan. Jika penelitian tidak dilakukan secara sistematis, pada masalah akan lebih sedikit. Penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada masalah. Akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, di mana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metodologi penelitian yang benar. Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan suatu ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu, serta penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti haruslah tetap berhati-hati dalam memilih metodologi, sehingga proses pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting. Di dalam proses penelitian, dengan kata lain, metodologi berguna dalam rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian yang dicapainya nanti. Sebagai contoh, metode analisis data bisa juga kita sebut sebagai teknik analisis data. Nah, manfaat dari metode penelitian ini apa sih? Manfaat dari metodologi penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan metodologi penelitian dapat memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Nah, selain itu yang kedua ada menggunakan metodologi ini, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Misalnya, keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, metode penelitian ini ada dua macam, yaitu metode penelitian secara kuantitatif, secara kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi efek prediktif teori tersebut benar. Nah, metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif. Berdasarkan hubungan antar variabelnya, peneliti kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif, korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antar variabel-variabel terkait. Penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika, biologi, hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering digunakan dalam ilmu sosial untuk membedakannya dan penelitian kualitatif. Nah, sedangkan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan
yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Nah, penelitian kualitatif ini yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa akibat dari perbuatan manusia terpengaruh aspek-aspek internal individu. Lalu, aspek internal tersebut sebagai kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu bersangkutan. Lalu, selanjutnya masing-masing pendekatan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan metode juga tergantung pada fenomena yang ingin diteliti. Lalu, apa saja yang ada di dalam metodologi penelitian? Yang ada dalam metodologi penelitian adalah lokasi dan subjek penelitian yang pertama. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, definisi operasional. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Dan yang ketujuh, teknik analisis data. Untuk penjelasan semua hal tersebut, peneliti harus memaparkannya. Lalu, dalam sistem penelitian usulan kuantitatif, ada latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian. Nah, di dalam latar belakang masalah itu berisi latar belakang masalah, identifikasi hasil, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini di dalam kuantitatif terdapat uraian teori, rujukan yang memberikan argumentasi teori terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jikalau ada. Lalu dalam kuantitatif ini untuk metode penelitian terdapat batasan konsep dan definisi operasional variabel. Untuk memberikan tolak ukur parameter suatu variabel, peneliti diukur. Nah, lalu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Lalu ada teknik pengumpulan data, lalu ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, lalu ada teknik analisis data. Nah, untuk kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif ada latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Nah, di dalam latar belakang masalah kualitatif terdapat pula latar belakang masalah, identifikasi hasil, rumusan masalah, dan batasan masalah, lalu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di dalam tinjauan pustaka itu berisi uraian atau teori rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian hipotesis jikalau ada. Lalu di dalam metode penelitiannya itu terdapat konsep dan definisi operasional variabel. Nah, di dalam situ terdapat untuk memberikan tolak ukur atau parameter variabel penelitian diukur. Nah, lalu ada teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data sama halnya seperti kuantitatif untuk kualitatif, yaitu untuk memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Lalu ada penetapan responden dan informan penelitian. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik sampelnya, serta teknik pengambilan sampelnya. Lalu ada teknik analisis data. Di dalam kualitatif ini teknik analisis data fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Baik teman-teman sekalian, kali ini cukup dari saya untuk menjelaskan metodologi penelitian. Semoga berguna bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.